Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo, nah, kali kita lagi mau nganter ke rumah customernya ya, yang Fortuner GR Sport tahun 2021 warna putih. Ya, Fortuner ini putihnya solid ya, dia nggak ada metaliknya. Jadi kalau nggak di protection tuh biasanya kalau yang nggak ada metaliknya itu dia lebih cepet menguning. Contohnya kayak di mobil Toyota Avanza ya, atau Innova, itu sama putihnya, dia nggak ada seraliknya, nggak ada mutiara-mutiaranya. Itu bikin lebih cepat menguning kalau nggak diparkir di garasi apalagi ya. Jadi parkir di luar kena panas, hujan panas, itu nggak nyampe 3 bulan 6 bulan pasti kelihatan kalau catnya itu bakalan memudar. Makanya harus kasih protection. Kita kasih garansi ya 2-5 tahun, tergantung paket yang diambil. Oke, sekarang kita lagi test drive sekalian, karena kalau nggak di test drive, kalau nggak dibawa nggak bisa kita antar ya. Harus pakai towing. Kalau pakai towing kan harganya lumayan ya. Dan jangan lupa sebelum kita mengendarai mobil harus keadaan prima dan menggunakan safety belt. Karena lagi pandemi juga, jadi saya juga pakai masker. Cuman karena saya sendirian dan kita mau ambil gambar, kita buka maskernya biar lebih enak ngomongnya ya kan. Oke, jadi pertama kali saya dulu pernah tes Pajero juga ya, tes drive-nya, videonya juga ada, bisa ditonton sekilas lah. Karena kita ngetesnya sambil nganter ke rumah customer nih, nganternya sore-sore, keadaannya macet ya kan, kita lewat tol Jor juga ini. Oke, kita lanjut lagi, ada bunyi ambulan ya, tapi nggak terlalu kedengeran, ada kejauhan. Sekarang kita bahas masalah interiornya dulu. Untuk interiornya sendiri, yang tipe GR ini sama yang TRD Sportivo, sama yang VRZ, sampai yang facelift yang pertama yang mau ganti model 2016 itu sama ya, cuma beda di warna dan fiturnya aja. Kalau secara desain tuh sama, kekedapan suaranya juga sama, nggak ada banyak perubahan. Ini kalau kita buka suaranya, suara solarnya itu nggak kedengeran juga sih. Cuman kalau kecuali lagi nggak berisik ya, itu ada bunyi ciri khasnya solar, bukan solar, dieselnya Toyota Fortuner ya. Itu masih ada kedengeran. Cuman kalau dari dalam gini, suara mesin dieselnya sudah nggak kedengeran lagi. Kecuali pas kalau kita geber banget kali ya, kita injek gas banget, itu adalah suara dieselnya. Turbonya mungkin nyala. Kemudian untuk posisi duduknya sendiri sama Pajero tuh mirip, karena ini adalah SUV frame leather yang cukup besar, cukup laku juga. Harganya sudah 540-an ya, itu dengan diskon PPNB apa itu yang 100% katanya. Kalau enggak itu mungkin harganya lebih naik lagi. Itu ya tadi kekedapan suaranya. Untuk tarikannya ini ada drive mode-nya ya, ada yang eco. Ini kita pakai yang eco, ada yang power. Nah, kalau yang eco itu kalau kita geber itu agak ada rasa yang nahan. Kalau yang power mode-nya itu istilah katanya limiternya nggak ada, bablas gitu ya anginnya. Jadi gaspol, bisa gaspol, nggak ada yang nahan-nahan. Cuman otomatis bahan bakarnya lebih boros gitu. Karena kan dia minumnya diesel ya, istilah katanya minumnya solar atau dex. Jadi kalau mau lari yang kenceng ya kan nggak mungkin nggak lebih boros, logikanya kan gitu. Mau mobil bensin apapun solar. Tapi sepengetahuan saya kalau mesin diesel ini perawatannya tuh nggak ribet. Yang penting setiap 5.000 kita ganti oli, ya kan, ganti filter olinya. Kalau per 10.000 misalnya, ganti saringan solarnya per 10.000 juga, atau per 5.000 kalau kita pakai solar yang bio ya, tergantung. Tapi katanya kalau mobil ini banyak juga yang isi bio setahu saya ya. Cuman better isi dex lah. Kalau keluar kota sih isi dex tuh lebih hemat dan lebih nyaman, tarikannya juga lebih mantap. Oke, terus suspensinya ini dibilang lembut banget ya, enggak, karena dia menggunakan ban yang ring 18 dan bannya besar. Dibilang keras juga enggak,
Jadi ya emang begitulah rasanya tuh, ya sedang-sedang aja, dibilang empuk banget ya enggak, dibilang keras banget juga enggak. Jadi tapi kalau kita mau posisi dulu yang kecil-kecil, kita tancap gas dikit agak kenceng gitu ya nggak kerasa sih. Untuk body roll atau pas kita belok itu emang agak masih ada ya, harus kasih stabilizer mungkin ya di bagian kakinya ya, karena ini emang mobil besar. Terus setirnya sendiri karena dia menggunakan ring 18 dan bannya tebel, itu nggak terlalu enteng untuk setirnya ya, cuman kalau udah jalan ya nggak kerasa. Tapi dibanding dengan mobil yang bannya nggak sebesar ini, otomatis dia lebih enteng dibanding setirnya Fortuner ini. Pajero ya mirip-mirip juga karena bannya sama ya, ring 18 265/60 gitu. Terus tenaganya tadi sudah bahas ya, tenaganya enak karena ada drive mode-nya tadi. AC-nya dingin, sudah dual zone kalau yang tipe GR Sport ini. Kalau yang lama belum dual zone, kayaknya sih yang dual zone ini bener-bener lebih dingin kayaknya ya. Nggak tahu juga, harus tes panas-panasan pas siang-siang. Kalau sore-sore gini emang kayaknya lebih adem sih. Apalagi ya, suspensi sudah, kekedapan sudah, tarikannya ya kenceng sih, kenceng. Apalagi kalau kita isi dex ya, power mode tuh wush. Nah pasti kalau ada yang mau nanya, gimana bang kalau rasanya naik Avanza, mau pindah ke Innova, pindah ke Fortuner? Oke, singkat cerita begini, kalau Avanza itu ya mobil perang ya, dan dia dimensinya nggak terlalu besar, hemat juga karena dia sisinya lebih kecil daripada Fortuner ini. Oke, kalau kenyamanan, lebih nyaman tentu naik Innova dibanding Toyota Fortuner ini, karena Fortuner ini lebih tinggi ya. Kalau Innova itu dia lebih nyaman, PR-nya juga lebih rendah. Kalau berkenyamanan, menurut saya pribadi lebih nyaman naik mobil Innova. Tapi kalau tinggi buat banjir, buat keluar kota mungkin ya, atau buat yang suka mobilnya tinggi, ya Fortuner ini lebih nyaman, lebih oke. Dengan tampang yang besar banget ya, lebih lebar, tinggi, panjang gitu. Gitu. Kalau yang Innova ini ya middle-nya lah. Tapi kalau posisi nyamannya, paling nyaman menurut saya sih naiknya masih Innova ya, di atas dibanding dengan Fortuner. Gitu. Ya kalau yang biasa punya Innova biasanya punya Fortuner juga. Kalau yang punya Fortuner kadang-kadang juga punya Pajero. Ya gitu deh. Yang mau beli mobilnya lagi mikir-mikir mending ini atau mending Pajero atau mending yang lain, ya selera sih. Dari model, dari tenaga sih, kalau tenaga sih mirip-mirip lah, karena dia sama-sama 2000 cc ke atas dengan turbo diesel 4 silinder, ya mirip-mirip. Jadi keadaan tenaganya itu semuanya walaupun beda-beda horsepowernya ya, tapi buat dalam kota sih oke aja. Mulai kalau di Sidex sih ya keluar kota tuh nyaman lah, pengalaman saya ya gitu. Oke, kayaknya gitu dulu. Yang mau tanya-tanya boleh langsung aja tulis di kolom komentar, nanti kalau saya bisa jawab saya jawab, atau ada yang bisa bantu jawab juga boleh untuk mengenai tentang Toyota Fortuner ini ya. Mau tipe yang apa aja boleh kita bahas di bagian kolom diskusi. Oke gitu dulu. Mohon maaf ya jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tentunya bantu subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.